Aku hancurkan nasib mantan suamiku dengan gundiknya agar melarat selamanya. Ini adalah pembalasanku yang sesungguhnya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Setelah 10 tahun menjadi istri yang setia, Rani justru dibuang layaknya sampah oleh suaminya, Dika, yang tergila-gila pada selingkuhannya. Nadia, seorang wanita licik dan haus harta. Dipermalukan, dikhianati, bahkan ditendang keluar dari rumah bersama anak semata wayangnya. Rani bersumpah tidak akan tinggal diam. Dengan tekad baja dan luka yang dalam, Rani bangkit. Ia mengubah hidupnya, membangun bisnis, dan meniti karir hingga berdiri kokoh di puncak. Namun bukan hanya untuk dirinya, Rani kembali, bukan sebagai wanita lemah yang dulu mereka injak, tapi sebagai wanita kuat yang siap menghancurkan dua orang yang telah mengkhianatinya. Satu persatu rahasia masa lalu mereka ia bongkar, hingga kehormatan, kekayaan, dan harga diri mereka habis tak bersisa. Inilah pembalasan Rani, dingin, terencana, dan tanpa ampun. Like kalau kamu pernah diremehkan tapi akhirnya membuktikan bahwa kamu jauh lebih hebat dari yang mereka kira. Komen, kalau kamu di posisi Rani, apa kamu akan balas dendam atau cukup bangkit dan tinggalkan mereka dalam kehancuran? Subscribe sekarang juga untuk kisah-kisah perempuan kuat yang menjungkir balikan hidupnya dan membungkam para pengkhianat dengan kesuksesan dan keberanian. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Hari itu hujan deras mengguyur kota. Seolah langit pun tahu luka yang tengah mengoyak jiwaku. Aku duduk di ujung ranjang, mengenakan gaun biru tua yang kubeli sendiri dengan uang hasil tabunganku, untuk merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Tapi ruang tamu yang biasanya penuh lilin dan senyum, malam ini hanya sunyi. Dika, suamiku, tak kunjung pulang. Tak ada kabar, tak ada pesan. Hanya dinginnya kesepian yang menampar dada. Kupandangi jam dinding. Sudah pukul 10 malam. Anak kami, Alvino, tertidur di kamar setelah seharian membantu menyiapkan kejutan kecil untuk ayahnya. Aku mencoba menelepon Dika. Nada sambung, tapi tak diangkat. Berkali-kali. Lalu, tiba-tiba pesan masuk. Bukan dari Dika, tapi dari nomor tak dikenal. Jangan tunggu suamimu. Dia malam ini bersamaku. Di Hotel Bintang 5. Mungkin sekarang dia sudah lupa nama anakmu. Jantungku seperti diremas. Jari-jariku gemetar. Air mataku jatuh tanpa aba-aba. Aku ingin menyangkal, ingin berpikir ini lelucon kejam. Tapi ketika aku menelepon lagi dan nomornya sudah tidak aktif, aku tahu ini nyata. Aku tahu selama ini ada yang salah. Ada perubahan dalam cara dia memelukku, dalam caranya memanggil namaku, dalam tatapan kosong saat sarapan pagi. Tapi aku menyangkal semuanya, berharap ini hanya lelah, hanya masa sulit. Ternyata tidak. 2 hari setelah malam itu, Dika pulang. Bukan dengan bunga, bukan dengan permintaan maaf, tapi dengan selembar kertas cerai. Aku sudah nggak cinta kamu, Ran. Kita cerai.
Aku mau hidup yang baru. Kamu nggak bisa bahagiain aku. Selama ini aku cuma bertahan karena kasihan. Tapi sekarang, cukup. Aku udah capek pura-pura. Aku berdiri terpaku. Tanganku menahan meja agar tak terjatuh. Alvino, kamu tega ninggalin anakmu. Dia tertawa sinis. Anak itu bisa kamu bawa. Aku nggak butuh beban. Aku dan Nadia akan hidup lebih tenang tanpa gangguan. Nadia, nama itu lagi. Wanita yang selama ini dia sembunyikan rapat-rapat, yang sekarang jadi alasan dia menghancurkan keluarganya sendiri. Aku ini istrimu, Dika. 10 tahun. Aku nemenin kamu dari kamu masih kerja serabutan sampai kamu punya jabatan sekarang. Dia mendengus. Justru karena itu, kamu cuma cocok nemenin aku saat susah. Sekarang hidupku naik kelas. Kamu nggak pantas ikut naik. Dunia seperti runtuh. Aku ingin menjerit, ingin memukulnya, tapi tubuhku lemas. Rasanya seperti dibunuh pelan-pelan oleh orang yang dulu bersumpah melindungiku. Tak hanya itu, Dika dan Nadia bahkan mengusirku dari rumah. Rumah yang kubangun bersamanya, yang penuh kenangan dan perjuangan. Aku hanya diberi waktu 3 hari untuk pergi, tanpa harta, tanpa uang, tanpa kehormatan. Aku tidur di kontrakan kecil, memeluk Alvino yang menangis setiap malam menanyakan ayahnya. Aku tak sanggup menjawab. Dunia menghancurkanku, tapi aku tidak boleh runtuh. Aku harus berdiri. Aku harus bangkit. Untuk anakku. Untuk diriku sendiri. Untuk membalas semua rasa sakit ini. Aku bukan wanita lemah. Mas Dika, kau pikir kau bisa buang aku seperti sampah dan hidup tenang dengan selingkuhanmu? Tunggu. Akan kubuat kalian mencium tanah. Akan kubuat kalian menyesal pernah mengenalku. Dan saat semuanya hancur, aku akan berdiri di atas kehancuran itu, tersenyum. Ini baru awal, Mas. Ini bab pertamaku. Bab pertamamu juga, menuju kehancuran yang tak akan kau lupakan. Namanya Nadia. Dan aku akan mengingat nama itu sampai akhir napasku. Bukan karena dia wanita istimewa. Bukan karena dia memiliki kebaikan atau kebijaksanaan yang patut dikagumi. Tapi karena dia adalah racun berwajah manis, perusak rumah tangga orang lain, pelakor yang dengan bangga menyebut dirinya sebagai pemenang setelah menghancurkan kehidupan perempuan lain. Aku pertama kali melihat wajahnya dari layar ponsel Dika, saat aku memeriksa ponselnya diam-diam beberapa bulan sebelum malam perceraian itu. Foto-foto selfie Nadia memenuhi galeri tersembunyi di folder yang dinamai kerja. Ironis sekali. Lengkap dengan ekspresi genit, pakaian terbuka, dan video singkat mereka berdua di dalam mobil yang dulu kubersihkan sendiri. Video itu menunjukkan Nadia tertawa sambil menyuapi Dika burger, sementara tangan suamiku memeluk tubuhnya erat. Mobil yang kubeli dengan mencicil bersama, mereka jadikan saksi perselingkuhan. Dan Dika? Dia duduk santai, wajahnya tampak muda dan bebas, bukan seperti pria yang punya istri dan anak di rumah. Saat itu, aku ingin meneriakkan semua kemarahanku. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa menangis dalam diam, membiarkan air mata jatuh di dapur sambil tetap memasak makan malam. Aku masih mencoba mempertahankan rumah ini. Masih mencoba menutup mata atas kenyataan pahit yang terus mencambuk. Aku pikir, mungkin hanya sebentar. Mungkin dia akan sadar. Tapi ternyata aku salah besar. Nadia adalah wanita yang tahu betul bagaimana memanipulasi. Aku sempat menyelidiki akun media sosialnya dengan akun palsu. Di balik unggahan cantik dan caption, "Hustle for life"-nya, aku menemukan jejak yang menjijikan.
riwayat menggoda suami orang, membanggakan perhiasan hasil jatah dari pria-pria kaya, bahkan menyindir istri-istri yang disebutnya bodoh karena mempertahankan lelaki yang sudah muak dengan rumah. Dia bukan hanya merebut Dika, tapi dia menghapus semua identitas Dika sebagai ayah dan suami. Dika berubah menjadi boneka yang dikendalikan Nadia. Tak lagi peduli pada anaknya sendiri. Tak lagi menghargai wanita yang sudah membersamai dia dari titik nol. Aku masih ingat tatapan Nadia ketika dia datang ke rumah dengan angkuhnya suatu sore. Sebelum perceraian kami diresmikan. Dengan gaun ketat dan parfum menyengat, dia berdiri di depan pintu sambil berkata dengan suara yang manis tapi menampar. "Ran, jangan terlalu ngotot mempertahankan Dika. Kamu cuma masa lalu. Sekarang giliranku. Kamu sudah habis masa pakainya." Aku hanya berdiri, mematung. Bibirku gemetar. Tapi Nadia tersenyum puas seperti singa yang baru saja menerkam mangsanya. Hari itu aku bersumpah. Aku tidak akan membalas dengan air mata. Aku tidak akan membalas dengan keributan. Aku akan membalas dengan kehancuran. Perlahan. Diam-diam. Tapi pasti. Karena wanita yang paling mematikan bukanlah yang marah dan berteriak, tapi yang hancur lalu membangun kekuatannya dalam diam. Yang menelan sakitnya dalam sepi, lalu mengubahnya jadi peluru tajam yang tepat sasaran. Aku mulai mencari tahu semua tentang Nadia. Di mana dia kerja? Siapa keluarganya? Dari mana sumber uangnya? Siapa rekan bisnis gelapnya? Dan aku menemukan banyak. Terlalu banyak. Cukup untuk meruntuhkan seluruh kehidupan yang dibangunnya di atas kehancuran wanita lain. Kau pikir kau menang, Nadia? Kau pikir kau bisa hidup enak selamanya dari hasil mengkhianati wanita lain? Tunggu saja. Aku akan membalas tanpa harus menyentuhmu. Tapi kau akan merasa seolah jiwamu dilindas ribuan kali. Karena harga dirimu akan kucabik-cabik dengan cara paling elegan. Aku tidak akan berteriak di media sosial. Aku tidak akan mengemis di pengadilan. Tapi aku akan membuat kalian saling membenci, saling menghancurkan, dan saling menyalahkan. Hingga tidak ada yang tersisa dari kebahagiaan palsu yang kau rampas dariku. Karena ini baru permulaan. Dan aku tidak akan berhenti sampai nama Nadia menjadi sinonim dari kehinaan. Sampai semua yang menyebut namamu meludah karena jijik. Kau bukan pemenang, Nadia. Kau hanya sedang berdiri di jalur pembalasan yang akan membakarmu hidup-hidup. Dan aku sedang menyalakan apinya. Malam itu, Alvino memelukku erat. Tangannya mungil. Tapi getar tubuhnya tak bisa ia sembunyikan. "Mama, kenapa papa nggak pulang lagi? Kenapa papa nggak mau peluk Vino sebelum tidur?" Pertanyaan sederhana itu menghantam dadaku lebih keras dari 1000 tamparan. Aku ingin menjawab. Tapi tak ada jawaban yang sanggup membuat hatinya yang polos tidak terluka. Yang bisa kulakukan hanya mengusap kepalanya dan membiarkannya tertidur dengan cerita fiktif bahwa ayahnya sedang sibuk bekerja jauh demi masa depan mereka. Kebohongan kecil yang menyakitkan tapi lebih baik daripada membiarkannya tahu bahwa ayahnya telah memilih wanita lain dan mencampakkan kami seolah kami tak pernah berarti apa-apa. Dika, pria yang dulu pernah kubanggakan di hadapan semua orang. Pria yang dulu kupercaya akan menjadi ayah terbaik untuk anak kami. Kini, bahkan tak sudi menengok putranya sendiri. Setelah proses perceraian selesai, aku mengirim pesan singkat, memohon dengan air mata di mata agar Dika setidaknya datang menjenguk Vino sekali seminggu. Jawabannya datang beberapa jam kemudian. "Maaf, Nadia nggak nyaman kalau aku dekat-dekat sama masa lalu. Kalau kamu butuh uang buat Vino, kirim rekening. Tapi jangan ganggu hidup baru kami." Aku terdiam.
Rasanya seperti jantungku dicabik. Begitu mudahnya ia menukar kasih sayang dengan angka. Begitu hinanya kami di mata pria yang dulu bersumpah tak akan pernah meninggalkan kami walau dalam badai sekalipun. Dika bahkan tak pernah mengirim satu kado pun untuk ulang tahun Vino. Tak pernah menanyakan kabar kesehatannya. Ketika Vino demam tinggi dan kejang hingga harus dilarikan ke UGD, aku panik, menggenggam telepon berharap dia akan peduli. Tapi tak ada balasan. Tak ada telepon balik. Nomornya bahkan sudah mengganti nada sambung dengan lagu cinta terbaru yang dipopulerkan oleh Nadia dalam proyek endorse-nya. Dunia mereka penuh tawa dan pamer kemesraan, sementara aku bergelut dengan biaya rumah sakit dan tangisan anak yang memanggil, "Papa, Papa," dalam delirium panas. Dan saat aku menatap anakku yang terbaring lemah, aku sadar, aku tidak bisa lagi berharap pada manusia yang telah mati jiwanya. Aku harus menjadi segalanya bagi Vino. Ibu, ayah, pelindung, penopang. Bahkan tiang dunia kecilnya yang mulai runtuh karena pria bernama ayah telah menelantarkannya. Kau buang anak kita, Dika. Anak yang dulu kau peluk dengan bangga saat pertama kali menangis di ruang bersalin. Anak yang dulu kau gendong saat masih belajar berjalan. Kau buang seolah dia hanya beban. Seolah dia bukan darah dagingmu. Dan Nadia, kau bangga menjadi ratu di atas reruntuhan rumah tangga orang lain. Tapi lihatlah, kau juga telah menghapus kemanusiaan seorang pria yang dulu punya hati. Kau tak hanya merebut suamiku, kau mencuri ayah dari anakku. Tapi dengarkan aku baik-baik. Anakku akan tumbuh menjadi pria hebat. Dia akan jadi seseorang yang tidak mengenal kata pengecut seperti ayahnya. Dan aku akan pastikan dia tahu kebenaran, tapi tidak dengan kebencian. Dia akan tahu bagaimana seorang wanita bernama ibunya bertahan, berdiri, dan menang bukan dengan air mata, tapi dengan membuktikan bahwa mereka yang dibuang justru bisa jadi lebih kuat dari mereka yang meninggalkan. Dika, satu hari nanti, kau akan berdiri di pinggir jalan, melihat anakmu memakai jas kelulusan, naik ke panggung kehormatan, memelukku dengan bangga, dan kau hanya bisa menonton dari kejauhan, tak diundang, tak dianggap. Kau akan mencoba mendekat, tapi anak itu akan berpaling. Karena hati yang kau hancurkan di usia kecilnya tak bisa sembuh dengan kata maaf yang datang terlambat. Dan saat Nadia tak lagi muda, ketika wajahnya tak mampu menyembunyikan kerakusan dan topeng manisnya runtuh, kau akan melihat bahwa semua pilihanmu adalah kesalahan. Tapi saat itu tiba, aku sudah terlalu jauh, terlalu tinggi, terlalu bahagia, terlalu sukses, terlalu kuat untuk peduli. Karena saat kalian berdua sibuk membangun istana di atas bangkai luka kami, aku sedang membangun kekuatan yang akan mengubur kalian di dalamnya. Ini bukan tentang cinta yang dikhianati lagi, Mas. Ini sudah menjadi tentang harga diri yang diinjak-injak, tentang anakku yang dibuang. Dan demi anakku, aku akan buat kalian merangkak di jalan kehancuran, tanpa kesempatan kembali. Kalian berdua akan belajar bahwa tidak semua yang dibuang akan membusuk. Beberapa akan tumbuh jadi api. Dan api itu adalah aku. Aku memulai semuanya dari nol. Bukan dari titik rendah, tapi dari titik hancur. Tempat di mana tak ada lagi harga diri, tak ada pegangan, dan yang tersisa hanyalah tangis anak dan dendam yang perlahan menjelma jadi bara. Aku hidup di kontrakan sempit di pinggir kota, mengandalkan sisa tabungan yang nyaris habis, dan tidur di lantai beralas tikar bersama Alvino. Tapi justru di tempat seperti itulah aku benar-benar melihat siapa diriku. Duka memberiku pelajaran bahwa hidup tak akan menyisakan belas kasihan untuk orang yang hanya menunggu pertolongan. Aku tahu tidak akan ada yang datang menolongku, dan tidak akan ada satupun tangan yang menepuk pundakku lalu berkata, "Kau layak bahagia."
Aku harus menciptakan sendiri jalan pulihku. Maka aku mulai membuka laptop tuaku, satu-satunya peninggalan dari kehidupan lamaku yang masih berfungsi. Aku mulai menulis ulang CV-ku. Dulu aku lulusan terbaik jurusan akuntansi. Pernah bekerja di sebuah firma sebelum menikah. Tapi setelah menikah, Dika memintaku berhenti bekerja. Kamu cukup di rumah saja. Aku yang cari nafkah, katanya saat itu. Kata-kata yang dulu kuanggap manis, kini terasa menjebak. Tapi aku tak menyesal. Karena saat ini, aku kembali, bukan hanya sebagai ibu, tapi sebagai perempuan dengan potensi yang selama ini terkubur di balik peran istri. Aku melamar kerja siang malam. Ditolak di puluhan tempat karena sudah terlalu lama vakum. Tapi aku tidak menyerah. Aku mulai menjual kue kering buatan sendiri lewat media sosial. Dari dapur kontrakan kecilku, aku menyalakan api pertama perlawanan. Setiap malam, saat Vino sudah tidur, aku membuat pesanan, mencetak label, membungkus dengan rapi. Aku belajar digital marketing dari YouTube, belajar cara mengelola stok, mencatat keuangan, dan perlahan, sangat perlahan, pemesanan mulai berdatangan. Tapi aku tak puas hanya berhenti di sana. Aku mendaftarkan bisnisku ke marketplace, membuat nama brand sendiri, lalu memberanikan diri mengikuti bazar UMKM. Hari pertama aku berdiri di booth kecil dengan banner seadanya. Aku menangis dalam hati. Bukan karena malu, tapi karena bangga pada diriku sendiri. Setiap rupiah yang masuk adalah hasil dari air mata dan darahku. Setiap testimoni positif adalah penegasan bahwa aku tidak selemah yang Dika kira. Setiap pelanggan yang kembali adalah bukti bahwa aku layak. Aku tidak butuh Dika. Aku tidak butuh nama besar. Tidak butuh belas kasihan. Aku hanya butuh satu hal, pembuktian. Dan dari peluk duka itu, aku menemukan kekuatanku. 6 bulan kemudian, aku berhasil menyewa tempat produksi kecil. 3 bulan berikutnya, aku merekrut 2 pegawai, lalu 5. Aku mulai merambah produk makanan sehat anak-anak dan membuka kelas online tentang manajemen keuangan rumah tangga, kelas yang laku keras. Karena aku mengajarkan dari luka, bukan dari teori. Namaku mulai dikenal di komunitas ibu tunggal, lalu di forum-forum wanita, lalu di panggung UMKM regional. Saat sebuah stasiun TV lokal mengundangku sebagai narasumber talk show, aku duduk di sofa studio dengan wajah tegas, menjelaskan bagaimana aku bangkit dari kehancuran rumah tangga menjadi CEO kecil yang mempekerjakan belasan ibu rumah tangga lainnya. Saat itulah aku sadar, aku sedang naik. Bukan pelan-pelan, tapi melesat. Dan Dika tidak tahu itu. Dia mungkin sedang duduk di rumah mewah yang dulu jadi impian kami, memeluk Nadia yang katanya bisa bahagiakan hidupnya, dan sesekali tertawa di pesta-pesta para pejabat. Tapi dia tidak tahu, mantan istrinya yang dulu dia injak-injak sedang membangun gunung dari batu-batu yang dulu ia lemparkan. Dan aku mulai mendengar kabar bahwa bisnis Dika mulai goyah, bahwa proyeknya beberapa kali dibatalkan karena tidak transparan, bahwa ada rumor soal laporan keuangan fiktif di bawah meja. Aku tidak langsung ikut campur. Belum. Karena ini bukan saatnya aku menyentuhnya. Ini saatnya aku menguatkan pijakanku dulu. Tapi aku sudah mencium bau busuk. Dan ketika waktunya tiba, aku akan masuk. Tidak sebagai istri yang menuntut, tapi sebagai kompetitor. Sebagai ancaman. Sebagai bencana yang datang dalam diam, menghancurkan dari dalam. Dika, aku sedang dalam perjalanan. Dan setiap langkah yang kuambil, satu demi satu, sedang mengukir jalan untuk menghancurkanmu dengan elegan. Aku akan menjadi pengusaha sukses, wanita mandiri, ibu teladan,
Semua yang tak kau yakini aku bisa. Dan saat kau melihatku berdiri di podium kehormatan, berjabat tangan dengan orang-orang penting, dan tersenyum dalam balutan kemewahan yang kubangun dari puing-puing, kau akan sadar. Kau sudah membuang permata. Dan yang kau pilih hanyalah batu imitasi yang akan hancur saat kutabrakan badai. Bersiaplah, Dika. Karena wanita yang paling kau remehkan sedang menyiapkan badai paling kejam. Dan badai itu tak akan datang dengan suara petir, tapi dengan senyuman. Tak ada yang berubah dari penampilanku. Rambutku masih panjang terurai sederhana. Wajahku tetap tanpa riasan mencolok. Aku masih mengenakan pakaian yang rapi namun bersahaja. Di mata dunia, aku tetap Rani, wanita lembut yang tersenyum sopan dan menunduk saat berbicara. Tapi di balik semua itu, aku bukan lagi wanita yang sama. Di balik kelembutan itu, aku telah menjelma menjadi sosok yang tajam, penuh perhitungan, dan berbahaya. Duka telah mengasahku. Pengkhianatan telah mematangkanku. Dan kini aku telah menjadi senjata. Bisnis kecilku sudah berdiri kokoh di tahun kedua. Brandku telah menjadi rujukan utama makanan sehat anak-anak dan frozen food rumahan di beberapa kota besar. Aku tak lagi berdiri sendirian. Aku memimpin tim yang solid. Semuanya perempuan tangguh yang pernah merasakan luka sepertiku. Dan mereka tahu, aku bukan hanya mempekerjakan mereka. Aku menyatukan dendam kami dalam satu wadah perjuangan. Dan kini, saatnya melangkah ke fase berikutnya. Aku mulai masuk ke jaringan tender swasta. Diam-diam, aku mengincar proyek-proyek makanan catering institusi, termasuk proyek besar pengadaan makanan sehat untuk sekolah dasar negeri. Sebuah celah yang dulu dikuasai oleh CV milik Dika dan Nadia. Aku sudah tahu itu. Aku tahu siapa pemegang sahamnya. Aku tahu siapa rekan bisnisnya. Aku tahu bahkan siapa pegawai bagian keuangannya yang dulu pernah jadi junior di firma tempatku dulu bekerja. Aku tidak menabrak mereka secara frontal. Belum. Aku menyusup perlahan. Mengambil kontak penting satu demi satu. Memberikan harga lebih rendah, kualitas lebih tinggi, dan pelayanan yang jauh lebih rapi dan manusiawi. Aku bukan hanya menawarkan produk. Aku menawarkan kredibilitas. Dan orang-orang mulai melirik. Sementara itu, aku membayar seorang mantan auditor, untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan Dika yang mulai retak. Aku tahu ada banyak kejanggalan. Dan aku akan menyimpan semua data itu untuk saat yang paling tepat. Satu malam, aku menghadiri gala dinner khusus pelaku usaha wanita bersama pejabat daerah dan mitra perusahaan besar. Aku datang dengan gaun hitam anggun yang membalut tubuhku dengan elegan. Tidak mencolok, tapi penuh wibawa. Saat aku melangkah ke dalam ruangan, semua mata tertuju padaku. Termasuk sepasang mata yang tak akan pernah aku lupa. Mata Dika. Dia berdiri di sisi ruangan, mengenakan setelan abu-abu. Tangannya menggenggam tangan Nadia yang berdiri dengan penuh percaya diri, memamerkan kalung berlian besar yang aku tahu bukan hasil kerja keras, melainkan hasil manipulasi dan jual muka. Nadia tersenyum sinis begitu melihatku. Tapi aku tersenyum lebih lebar. Bukan karena aku ingin memamerkan, tapi karena aku tahu, aku sudah selangkah lebih tinggi dari mereka. Seorang pejabat tinggi mendatangiku dan menjabat tanganku erat. Ibu Rani, luar biasa sekali perkembangan perusahaan ibu. Anak-anak saya suka sekali produk ibu. Kami sedang pertimbangkan kerjasama besar untuk tahun depan. Semoga kita bisa bertemu lagi secara profesional. Dika melihat itu. Wajahnya mengeras. Nadia menegang. Dan aku tetap tersenyum, seperti angin yang tenang di permukaan,
namun menyimpan badai di dalamnya. Aku tidak bicara satu kata pun pada mereka malam itu. Aku hanya lewat. Hening. Elegan. Tapi pukulannya menghantam ke dalam. Karena aku tahu, dalam diamku, aku telah membuat mereka merasa tidak relevan. Dan bagi orang seperti Nadia dan Dika, tak ada rasa sakit yang lebih menyiksa daripada merasa tidak penting. Aku mulai membuat papan dinding di ruang kerja rumahku. Di sana ada potret Nadia, Dika, rekan bisnis mereka, catatan pinjaman ilegal, audit yang belum rampung, proyek fiktif, nama-nama kontak penting yang diam-diam sudah berada dalam jaringanku, dan surat-surat legal yang sudah siap kuterbitkan begitu waktunya tiba. Setiap malam, aku berdiri di depan papan itu, mengingatkan diriku, balas dendam bukan soal membalas dengan amarah, tapi membalas dengan kekuasaan. Bukan dengan cacian, tapi dengan kemenangan. Bukan dengan teriakan, tapi dengan pencapaian yang membuat lawanmu tercekik diam-diam. Nadia mungkin berpikir dia telah mengambil segalanya dariku. Tapi yang dia ambil hanyalah seorang pria yang tidak layak diperjuangkan. Dan dari kehilangan itu, aku menemukan diriku sendiri, versi terbaikku. Versi yang tak bisa mereka kendalikan. Dika, kau mungkin tidur nyenyak di ranjang mahalmu sekarang. Tapi dalam waktu dekat, ranjang itu akan berubah jadi neraka. Nadia, kau boleh terus tersenyum di depan kamera. Tapi aku akan pastikan senyum itu akan berubah menjadi teriakan panik ketika semua proyek kalian digugurkan satu demi satu. Saat keuangan kalian dibekukan, saat reputasi kalian digerogoti dari dalam oleh serangan yang tidak terlihat. Dan saat kalian sadar, saat kalian melihat ke kiri dan kanan lalu bertanya, siapa yang melakukan ini? Kalian akan ingat aku. Aku, wanita yang dulu kalian buang, injak, hina, dan sebut tidak layak. Wanita yang sekarang berdiri dengan kelembutan yang mematikan. Dan ini belum selesai. Ini baru awal babak penderitaan kalian. Aku belum melukai. Tapi kalian sudah mulai ketakutan. Tunggu sampai aku melepaskan semuanya. Tunggu sampai kalian menyaksikan hidup kalian sendiri diruntuhkan dengan tangan halus yang kalian kira tidak berbahaya. Tangan itu adalah tanganku, yang akan menghancurkan segalanya. Setiap orang punya rahasia. Dan aku tahu, rahasia yang disembunyikan oleh orang seperti Dika dan Nadia pasti lebih dari sekadar perselingkuhan. Mereka terlalu mulus, terlalu cepat kaya, terlalu instan naik kelas. Tidak mungkin semua itu dibangun dari kerja keras dan kejujuran. Dan aku benar. Berbulan-bulan aku kumpulkan data. Berpura-pura netral di hadapan para pejabat. Berlagak sopan di hadapan rekanan bisnis Dika. Aku tak menyerang dengan emosi. Tapi aku menyusup seperti racun yang tidak terasa namun membunuh perlahan. Diam-diam aku membangun hubungan dengan orang dalam. Aku pelajari sistem keuangan perusahaan Dika yang kini dikendalikan oleh Nadia di balik layar. Dan aku menemukan lubang besar. Lubang yang selama ini mereka tutupi dengan proyek fiktif, laporan palsu, dan uang suap kepada oknum tertentu. Aku mendapatkan flash disk dari seorang staf keuangan bernama Gita. Ia adalah junior lamaku dulu, yang ternyata sangat menghormati aku karena dulu aku pernah membelanya saat dia difitnah oleh atasannya. Gita adalah korban kekuasaan, sama sepertiku. Dan saat aku bertanya padanya apakah ia ingin melihat keadilan ditegakkan, ia menyerahkan semua data padaku dengan tangan gemetar dan air mata berlinang. Bu Rani, saya lelah. Saya muak pura-pura nggak tahu. Kalau bukan karena ibu, saya nggak akan berani, ucapnya. Flash disk itu berisi data sensitif. Transfer mencurigakan ke rekening pribadi Nadia dari vendor proyek, pembengkakan biaya operasional fiktif, serta info C palsu yang ditandatangani langsung oleh Dika.
Tak hanya itu, ada juga bukti Nadia menjual informasi internal kepada pihak ketiga, memalsukan proposal tender, dan bahkan menggunakan nama perusahaan fiktif untuk menyedot dana bansos. Aku menggenggam flash disk itu erat. Seolah benda kecil itu adalah bom waktu yang akan meledakkan segalanya. Tapi aku tidak buru-buru. Aku tidak ingin ini jadi drama media murahan. Aku ingin mereka dihancurkan dari dalam. Perlahan. Penuh tekanan. Tanpa sempat mengatur nafas. Langkah pertamaku, aku kirimkan ringkasan audit ke LSM anti korupsi yang selama ini menjadi pengawas lepas. Bukan secara langsung, tapi lewat kurir tak dikenal. Mereka akan mulai mencium aroma busuk, dan mereka akan menggali sendiri. Aku hanya melemparkan tulang. Sisanya mereka yang akan melahap dagingnya. Langkah kedua, aku menyisipkan informasi bahwa perusahaanku siap menggantikan peran Dika dalam proyek makanan sehat, lengkap dengan data efisiensi, transparansi, dan surat rekomendasi dari klien-klienku sebelumnya. Tanpa menyinggung nama Dika, tanpa menjatuhkan, tapi cukup untuk menggeser. Dan itu berhasil. Perlahan-lahan, beberapa lembaga mulai mengalihkan kontrak. Langkah ketiga, aku membuat akun anonim, menyebarkan serpihan informasi kepada media independen tentang keterlibatan Nadia dalam penggelapan dana publik. Hanya potongan, hanya pancingan, tapi cukup membuat jurnalis-jurnalis penggali mulai menggali. Dan mereka menggali cepat, karena aroma sensasi dan kebusukan terlalu menarik untuk dilewatkan. Tak butuh waktu lama sampai Nadia mulai panik. Di sosial media, ia mulai mengurangi aktivitasnya. Tak lagi pamer berlian, tak lagi tampil glamor. Komentar negatif mulai membanjiri unggahannya. Orang-orang mulai bertanya, dari mana sebenarnya kekayaan mereka berasal? Siapa sebenarnya wanita yang kini mengatur bisnis Dika? Dika? Dia mulai kelimpungan. Beberapa proyek dibatalkan. Rekan bisnisnya mulai menarik diri. Pegawainya mulai membocorkan informasi karena gaji telat dibayarkan. Dan aku hanya duduk di kursi kantorku, menyaksikan badai itu mulai berputar. Satu malam, aku menerima pesan tak dikenal. Kamu yang lakukan ini, ya? Kamu puas sekarang, Ran? Itu pesan dari Dika. Aku hanya tertawa pelan. Tapi aku tidak membalas. Karena aku tahu, dia sedang mulai terbakar. Dia baru menyadari bahwa perempuan yang dulu dia tinggalkan dalam kehinaan, kini kembali dengan kecerdasan, dengan strategi, dan dengan kekuatan yang tidak bisa dia kendalikan. Aku tidak akan berhenti di sini. Ini belum selesai. Ini baru pemanasan. Aku tahu Nadia menyimpan dokumen penting di villa pribadinya. Villa yang dulu mereka gunakan sebagai tempat pertemuan gelap saat masih berselingkuh. Dan sekarang villa itu jadi pusat transaksi gelap mereka. Aku sudah mengirim orang untuk menyusup. Orang yang dia percayai. Orang yang sedang mengumpulkan semua yang aku butuhkan. Satu persatu fondasi mereka akan kuangkat. Bukan hanya agar runtuh, tapi agar robohnya menimbulkan gempa besar yang mengguncang nama mereka sampai ke tanah. Dan saat itu tiba, Dika akan tahu, ketika kau menyia-nyiakan perempuan yang dulu mengorbankan segalanya untukmu, kau tidak hanya kehilangan istri, kau menciptakan musuh yang paling mematikan dalam hidupmu. Musuh yang tidak menyerang dengan pisau, tapi dengan bukti, kekuasaan, dan jaringan. Musuh itu adalah aku. Dan Dika, aku sudah tidak sabar melihatmu tenggelam dalam lumpur kotoranmu sendiri. Kemenangan sejati bukan saat kau menampar wajah lawanmu di depan umum, tapi saat dia menyalamimu dengan senyum, tak tahu bahwa tanganmu sudah menanam bom waktu di belakangnya.
Itulah yang kulakukan kepada Dika dan Nadia. Setelah semua data korupsi mereka kutanam di jaringan yang siap meledakkan reputasi, aku tak langsung menyerang. Aku butuh satu langkah terakhir, yang akan mengikat mereka ke dalam skenario kehancuran yang mereka pikir sebagai peluang emas. Aku menciptakan perusahaan cangkang, dengan nama dan identitas yang sama sekali tidak terkait denganku. Kutugaskan 2 orang kepercayaanku sebagai frontman, wajah-wajah baru yang belum dikenal publik, dan kubentuk citra perusahaan ini sebagai startup baru yang menjanjikan. Modal awal kuberikan sendiri. Dokumen legal kukunci sempurna. Nama perusahaannya? PT Amara Sumber Raya, perusahaan distribusi pangan modern yang mengincar tender besar. Melalui jaringan yang sudah kukendorkan, aku tahu Nadia sedang mencari mitra investor untuk proyek ekspansi. Mereka terlilit utang, tapi masih ingin tampil besar. Mereka butuh partner untuk mengangkat citra. Dan PT Amara datang di saat yang tepat. Perkenalan dimulai lewat acara formal. Kami bertemu sebagai sesama pelaku bisnis. Frontmanku, seorang pria muda bernama Aldi, menyapa Dika dengan gaya energik dan santai. Kami kagum dengan ekspansi kalian, Pak Dika. Kami ingin belajar. Dika langsung tersenyum lebar. Tipikal pria yang masih mudah terbuai pujian. Nadia memelototiku dari kejauhan. Dia tidak sadar bahwa aku adalah otaknya. Yang dia lihat hanyalah wanita sukses yang kebetulan hadir di acara. Aku berpura-pura menyapa dingin, mengangguk sopan, lalu pergi. Tapi di dalam dadaku, aku tertawa keras. Perjanjian kerjasama ditawarkan oleh Aldi secara resmi 2 minggu kemudian. Isinya sederhana. PT Amara bersedia menyuntikkan dana segar senilai 2 miliar rupiah sebagai bentuk joint venture untuk ekspansi cabang mereka di Jawa Tengah. Proposal itu tampak sangat menggiurkan bagi Dika. Apalagi, dalam proposal itu juga dijanjikan bahwa semua urusan hukum, audit, dan manajemen akan ditangani oleh pihak Amara agar membebaskan Dika dari tekanan birokrasi. Padahal itulah jebakannya. Begitu kontrak ditandatangani, kami mulai masuk ke dalam sistem internal mereka. Semua pembukuan terbuka. Semua dokumen kami akses. Dan dalam waktu 2 minggu saja, timku menemukan bukti transfer gelap ke rekening pribadi Nadia sebesar 1,2 miliar rupiah dari dana proyek pemerintah. Semuanya tersimpan rapi di server internal perusahaan yang kini kami kendalikan. Dika masih santai, masih merasa dirinya pintar, masih berani pamer kesuksesan di sosial media, memajang foto makan malam dengan Nadia di restoran mahal, mengangkat gelas anggur sambil menulis caption motivasi palsu. Tapi Nadia mulai gelisah, karena rekan bisnis lama mereka mulai menarik diri. Proyek baru mulai gagal dilelang. Media mulai ramai dengan isu tak langsung soal korupsi di balik proyek makanan sekolah. Dan puncaknya, surat panggilan dari LSM independen masuk ke kantor mereka. Nadia mengamuk. Dika panik. Mereka mulai saling curiga. Dan aku duduk di ruang kerjaku, menatap laptop yang menampilkan rekaman CCTV dari ruang rapat Dika, hasil kerja timku yang sudah menyusup sebagai staf teknisi. Gue yakin ini sabotase. Dik, ada yang sengaja masukin orang ke dalam sistem kita. Teriak Nadia. Lo jangan nuduh seenaknya. Mungkin ini cuma kebocoran biasa. Sahut Dika, gusar. Jangan-jangan, ini kerjaannya Rani. Namaku disebut. Tapi mereka tidak tahu. Aku lebih dari sekadar masa lalu. Aku adalah masa depan dari kehancuran mereka. Hari itu juga, timku mengirimkan laporan resmi kepada Komisi Etik Usaha Nasional menggunakan nama PT Amara, menyatakan mundur dari kerjasama karena
indikasi pelanggaran etik dan penyalahgunaan dana oleh mitra. Laporan ini juga dikirimkan ke media. Dalam waktu 1 jam, namaku tidak disebut. Tapi nama Dika dan Nadia mulai jadi pembicaraan. Artikel demi artikel mulai bermunculan. Netizen menggali masa lalu mereka. Video Nadia saat dulu menghina istri sah yang viral kembali muncul. Komentar publik kejam. Sponsor mulai menarik diri. Aku mengatur semuanya. Dengan rapi. Dengan elegan. Dengan tenang. Dan akhirnya, satu siang, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Kutekan speaker. Rani, ini aku, Dika. Aku diam. Aku tahu kamu yang lakukan ini. Kamu puas. Hah? Kamu mau lihat aku bangkrut, jatuh, dihina? Kamu berhasil. Kamu menang. Tapi jangan seret Nadia. Jangan seret istri baruku. Dia nggak salah. Aku menarik napas pelan. Oh, jadi sekarang kamu masih anggap aku bersalah? Rani, tolong. Suaranya berubah gemetar. Aku nggak sanggup kehilangan semuanya. Aku hanya berkata satu kalimat sebelum mematikan telepon itu. Kau yang mulai permainan ini, Mas. Sekarang waktunya kau rasakan giliranmu. Aku memutus panggilan. Dan kulanjutkan pekerjaanku. Karena ini belum akhir. Ini baru permulaan. Kontrak sudah kutandatangani bukan untuk bekerja sama, tapi untuk menjebak. Dan sekarang, jebakan itu sudah menutup rapat. Dika dan Nadia sudah masuk perangkap. Dan aku sudah memegang kendali penuh atas kehancuran mereka. Perang terbesar bukan yang meledak dengan peluru dan darah, tapi perang yang berlangsung dalam keheningan, dengan tekanan yang tak terlihat, dengan strategi yang menusuk dari balik layar. Dan itulah yang sedang kulancarkan. Perang dingin yang mengguncang kehidupan Dika dan Nadia tanpa suara, tapi menyesakkan napas mereka hari demi hari. Setelah laporan dari PT Amara menyebar, kepercayaan publik terhadap perusahaan Dika mulai runtuh. Semua vendor besar mencabut kerjasama. Institusi pemerintah yang dulu dengan senang hati memberikan proyek, kini menjauh diam-diam. Tidak ada konfirmasi. Tidak ada penolakan eksplisit. Tapi semua tahu, Dika dan Nadia sedang terbakar dari dalam. Aku menyaksikan semuanya dari jauh. Media mulai memberitakan dengan kalimat-kalimat netral namun menusuk. Indikasi penyalahgunaan dana. Ketidaksesuaian laporan keuangan. Penarikan kontrak dari investor utama. Semuanya ditulis dengan gaya diplomatis, tapi cukup untuk membuat para investor dan mitra mundur satu persatu. Nadia mulai kehilangan cengkeramannya. Di Instagram, dia mengunggah potret dirinya sedang menangis di ruang kerja. Captionnya mengibah, mencoba menyalahkan hater yang tak tahu perjuanganku. Tapi publik tak lagi peduli. Netizen justru membanjiri komentar dengan kalimat penuh cemooh. Dulu sombong banget ya mbak, sekarang baru tahu rasa. Karma is real. Waktu merebut suami orang gak kelihatan perjuangannya tuh, Bu. Dan aku hanya membaca komentar itu dengan tenang, seraya menyeruput teh hangat di balkon rumahku yang kini jauh lebih mewah dari rumah yang dulu kutinggali bersama Dika. Alvino sedang bermain di halaman. Senyumnya bersih. Hidupku sudah stabil. Bisnisku meluas. Namaku menjadi pembicaraan sebagai simbol kebangkitan perempuan. Bahkan komunitas nasional pegiat UMKM mengundangku sebagai pembicara utama. Aku tidak pernah menyebut nama Dika atau Nadia di setiap wawancara. Aku tidak menyerang mereka secara terang-terangan. Tapi kisahku tentang wanita yang ditinggal,
dibuang, dan bangkit jadi pengusaha mandiri, sudah cukup menjadi tamparan bagi siapapun yang mengenalku. Dika kehilangan banyak. Setelah proyeknya dibatalkan oleh 2 dinas besar, ia dipanggil untuk klarifikasi oleh auditor independen. Laporan keuangannya diperiksa. Beberapa orang kepercayaannya mundur. Karyawan mulai mengundurkan diri karena gaji tak dibayar. Dan di saat seperti itu, Nadia mulai goyah. Hubungan mereka yang dibangun di atas nafsu dan pengkhianatan mulai retak. Nadia menuduh Dika gagal melindungi mereka. Dika menyalahkan Nadia karena terlalu ambisius dan tidak bisa menjaga citra. Mereka mulai bertengkar di depan umum. Videonya bocor. Dalam sebuah acara bazar bisnis lokal, mereka berdua hadir, masih mencoba tampil sebagai pasangan sukses. Tapi saat seorang investor muda menolak berjabat tangan dengan Dika dan berpaling ke arahku untuk memberikan pujian atas kualitas produkku, aku tahu Dika merasakan luka yang kutanggung dulu. Dia tersenyum pahit. Matanya menghindari tatapanku. Nadia tampak menegang. Tak ada komentar sinis darinya kali ini. Tak ada sorotan penuh kebanggaan. Yang ada hanya kekosongan, rasa malu yang dia telan paksa. Karena di ruangan itu, semua orang tahu siapa yang menang. Dan perang dingin itu semakin dingin. Aku mengirim laporan hasil audit ke wartawan ekonomi senior lewat kurir anonim. Semuanya asli. Ditandatangani oleh pihak internal. Wartawan itu menyelidiki lebih jauh. Dan seminggu kemudian muncul headline besar. Perusahaan milik pasutri muda terkemuka diduga terlibat penggelapan proyek pemerintah daerah. Tidak ada nama disebut secara langsung. Tapi foto siluet Dika dan Nadia terpampang jelas. Dan semua orang tahu siapa mereka. Ponsel Nadia meledak oleh panggilan. Sponsornya menarik diri. Endorsementnya dibatalkan. Dan di balik itu semua, aku terus bekerja. Terus memperkuat posisiku. Karena aku tahu, untuk benar-benar menghancurkan mereka, aku harus memastikan tak ada celah bagi mereka untuk bangkit lagi. Kehidupan mereka kini tidak lagi glamor. Nadia menghapus sebagian besar postingannya. Dika menutup kolom komentar di akun media sosial. Rumah mereka disita sementara karena gagal bayar cicilan. Dan mobil mewah yang dulu mereka pamerkan, dijual diam-diam lewat platform jual-beli online. Namun aku tahu ini belum akhir. Ini baru fondasi kehancuran. Aku masih punya satu langkah lagi. Satu langkah untuk menghancurkan harga diri mereka secara total. Satu langkah yang akan membuat mereka bukan hanya jatuh, tapi tidak bisa berdiri kembali. Dan saat langkah itu kuluncurkan, aku ingin mereka tahu bahwa kehancuran itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Dari keserakahan mereka sendiri, dari ketamakan mereka. Aku hanya menjadi cermin yang memantulkan semua dosa-dosa yang mereka torehkan. Perang ini bukan tentang aku dan mereka lagi. Ini tentang keadilan, tentang harga diri. Tentang membalas untuk semua perempuan yang pernah diperlakukan seperti aku. Dan perang ini belum selesai. Perang dingin telah dimulai. Tapi babak panasnya segera akan datang. Aku sudah menyiapkan segalanya dengan hati-hati. Tidak ada satu langkah pun yang kulakukan tanpa kalkulasi. Karena kali ini bukan hanya soal menjatuhkan Nadia sebagai individu. Ini adalah soal menghancurkan simbol kesombongannya. Panggung terakhir Nadia bukan hanya akan memalukan, tapi akan menjadi kuburan megah bagi seluruh keangkuhan yang dia bangun selama ini. Acara yang kutunggu datang juga. Sebuah forum nasional wirausaha perempuan, dihadiri oleh ratusan pelaku bisnis, media nasional, tokoh publik, dan tokoh-tokoh inspiratif dari berbagai kota.
Nadia menjadi salah satu pembicara utama di sesi, sosok wanita hebat di balik suksesnya suami. Ironis, bukan? Satu panggung yang bahkan dari judulnya saja sudah seperti ejekan yang ditulis langsung oleh takdir. Aku tahu Nadia akan hadir. Aku tahu dia akan tampil dengan senyuman palsunya, dengan gaya bahasa manis yang ia latih semalam suntuk, seolah tidak sedang berada dalam badai skandal yang mulai membusuk. Tapi aku juga tahu, Nadia hanya punya satu kesempatan lagi, dan aku akan ambil semuanya di sana. Aku juga hadir di forum itu, bukan sebagai tamu undangan, tapi sebagai pembicara sesi terakhir. Temanya, kebangkitan dari kehancuran, perempuan melawan luka. Satu tema yang tampak netral, tapi akan jadi peluru paling mematikan di penghujung hari. Nadia tampil dengan gaun putih panjang. Make-up-nya sempurna. Tapi sorot matanya tidak bisa berbohong. Dia panik. Dia tahu media sudah mulai mencium namanya dalam kasus penyalahgunaan dana. Tapi hari itu, dia mencoba menutup semuanya dengan narasi indah yang dibangun rapi. Saya percaya, di balik suksesnya seorang suami, ada wanita tangguh yang mendorong dari belakang. Saya dan suami membangun bisnis dari bawah, bersama, dengan kerja keras dan saling percaya, katanya di atas panggung, dengan senyum datar yang disamarkan. Tepuk tangan terdengar. Tapi ada jeda. Ada kesunyian kecil di antara tepukan itu. Seperti kebingungan. Seperti kejanggalan. Karena tak semua orang percaya lagi pada narasi itu. Lalu giliran aku. Aku naik ke panggung dengan setelan hitam sederhana. Tidak berkilau. Tidak mewah. Tapi mataku tajam. Langkahku mantap. Suaraku tenang. Aku pernah jadi wanita yang kehilangan semuanya. Suami, harta, martabat. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku percaya pada orang yang salah. Tapi hari ini, aku berdiri di sini bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Dan bukan karena aku balas dendam, tapi karena aku memilih untuk tidak menyerah. Semua diam. Kamera media menyorot. Nadia menegang. Dia tahu arah narasi ini. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Karena aku tidak menyebut nama. Tapi setiap kalimatku memukul langsung ke jantungnya. Aku tahu rasanya dikhianati. Saat kau lihat orang yang merampas hidupmu berdiri dengan kepala tegak seolah merekalah pemenangnya. Tapi aku belajar. Tak perlu membalas dengan teriakan. Kadang cukup diam. Lalu buktikan. Saat mereka mencibir kita dari atas, biarkan mereka tenggelam karena ulah mereka sendiri. Aku menyisipkan kisah tentang pencurian data, tentang manipulasi laporan, tentang pencurian proyek dan pemalsuan identitas perusahaan. Semuanya kusampaikan tanpa menyebut satu pun nama. Tapi semua orang tahu. Semua wartawan paham. Semua penonton sadar. Dan pada kalimat terakhirku, aku berkata, perempuan tidak akan pernah hancur hanya karena ditinggal. Tapi mereka akan hancur ketika mereka berhenti memperjuangkan dirinya sendiri. Hari ini, aku memperjuangkan diriku. Dan aku harap, semua wanita di ruangan ini, tidak lagi diam saat diinjak. Tepuk tangan menggelegar. Bukan basa-basi, tapi tepuk tangan nyata. Nadia hanya duduk diam. Wajahnya menegang. Wajahnya yang biasanya tersenyum, kini datar. Lalu handphonenya bergetar. Dan matanya membelalak. Berita besar meledak di layar portal nasional. Data audit perusahaan Nadia resmi diserahkan ke penegak hukum. Dugaan korupsi dan penggelapan terbukti. Di bawahnya, terdapat cuplikan laporan asli, lengkap dengan inisial nama, angka transaksi,
dan nama PT yang digunakan untuk pengalihan dana. Nadia berdiri dari kursinya. Wartawan mulai bergerak ke arahnya. Blitz kamera mulai menyala. Dan di tengah kekacauan itu, aku turun dari panggung dengan tenang. Aku melihat Nadia berteriak ke arah seseorang. Entah siapa. Mungkin asistennya. Mungkin suaminya. Mungkin manajernya. Tapi suaranya pecah. Tangisnya pecah. Panggung itu, yang tadinya ia pikir akan jadi panggung kemenangan, justru jadi makam bagi seluruh kepalsuannya. Aku tidak perlu memaki. Aku tidak perlu menampar. Aku hanya berdiri. Dan semua orang melihat siapa yang benar-benar menang. Karena ini bukan soal siapa yang tampil mencolok, tapi siapa yang tetap tegak saat badai datang. Dan Nadia? Hari itu, dia resmi tumbang. Dan ini baru awal kejatuhan yang sesungguhnya. Tidak ada suara yang lebih menyakitkan bagi seorang pria seperti Dika selain keheningan. Bukan cemoohan. Bukan ejekan. Tapi keheningan dari dunia yang dulu mengaguminya. Keheningan dari para kolega yang dulu memujanya. Keheningan dari panggung-panggung bisnis yang dulu menyebut namanya dengan bangga. Sekarang, semua itu lenyap. Dan Dika hanya bisa duduk diam dalam rumah megah yang perlahan berubah menjadi ruang isolasi, menampung kehancuran yang dia ciptakan sendiri. Sejak berita tentang Nadia mencuat, publik mulai mengaitkan semua yang terjadi dengan dirinya. Wajah Dika muncul di layar televisi bukan sebagai tokoh inspiratif, tapi sebagai pria yang diduga terlibat dalam penggelapan dana proyek sekolah anak-anak. Sebuah pukulan telak yang langsung membelah reputasinya seperti kayu lapuk dipukul palu besi. Panggilan demi panggilan mulai datang dari pihak hukum. Rekan-rekan bisnisnya menolak bertemu. Bahkan beberapa di antaranya secara terang-terangan membuat pernyataan publik bahwa mereka memutuskan hubungan kerjasama demi menjaga nama baik perusahaan masing-masing. Dika pun mulai kehilangan pijakan. Rumah besar yang dulu ia banggakan mulai dijaga ketat. Nadia tak lagi keluar rumah. Wartawan berkemah di luar pagar. Media sosial Dika diserbu komentar kebencian. Bahkan fans-fans yang dulu mengaguminya sebagai suami teladan, kini berubah jadi hater paling ganas. Tapi kehancuran sejati belum dimulai. Itu baru retakan. Hari itu tiba. Tim penyidik resmi datang ke rumah mereka. Surat penggeledahan dibacakan. Nadia menangis, meronta, menjerit saat petugas menggeledah ruangan pribadinya. Dika tak berkata sepatah kata pun. Dia hanya menatap kosong ke lantai, seperti pria yang jiwanya telah direnggut. Laptop, dokumen, rekening koran, semua disita. Rekening pribadinya dibekukan. Beberapa aset bergerak seperti mobil dan jam tangan mewah mulai disita satu persatu. Dan yang paling menyakitkan bagi Dika adalah ketika jam tangan pemberian ayahnya, satu-satunya peninggalan keluarganya yang dia jaga mati-matian, ikut dimasukkan ke dalam kotak sitaan. Hari berikutnya, wajah Dika muncul di TV dengan judul menyakitkan. Suami Nadia resmi jadi tersangka dalam skandal dana pendidikan. Tak lama kemudian, perusahaan yang dulu ia banggakan, CV Sumber Cahaya Mandiri, dinyatakan dibekukan oleh otoritas pengawas usaha karena pelanggaran berat. Artinya, seluruh pekerja diberhentikan, proyek dihentikan, dan seluruh izin usaha dicabut. Dika resmi kehilangan segalanya. Tapi cerita belum selesai. Satu siang, aku berjalan menuju gedung tempat penyidikan kasus itu dilakukan. Aku tidak datang sebagai saksi, tapi sebagai pelapor. Sebagai pengusaha yang telah memberikan laporan resmi tentang persaingan tidak sehat dan indikasi penggelapan oleh pesaing. Dan saat aku berjalan melewati lorong gedung itu, aku bertemu dengannya. Dika.
Duduk dengan kemeja kusut. Wajahnya lelah. Matanya cekung. Penuh kantung mata dan ketakutan. Saat ia melihatku, wajahnya mengeras. Tapi hanya sebentar. Ia langsung menunduk. Tak ada lagi ego. Tak ada lagi keangkuhan. Tak ada lagi kekuatan dalam dirinya. Dan aku hanya menatapnya, tanpa berkata apa-apa. Karena aku tidak perlu menyakiti dia dengan kata-kata. Penderitaan itu sudah menjadi bagian dari hidupnya sekarang. Dan aku tahu, setiap malam dia akan tidur dalam ketakutan. Bukan karena takut ditangkap, tapi karena menyadari bahwa semua kehancuran ini berasal dari keputusannya sendiri. Dari keserakahannya. Dari penghinaannya pada perempuan yang pernah ia miliki. Dan dari pilihannya untuk membuang wanita yang dulu menjadi satu-satunya alasan dia bisa berdiri. Dika kini bukan siapa-siapa. Rumahnya disita. Mobilnya dijual murah untuk menutupi biaya hukum. Nadia kabur ke rumah orang tuanya setelah tahu Dika tidak bisa lagi menyelamatkan mereka. Mereka saling menyalahkan, saling lempar kesalahan, saling membuka aib. Dan aku berdiri di atas reruntuhan itu. Bukan sebagai perusak, tapi sebagai perempuan yang menang. Aku tidak hanya menghancurkan Dika. Aku memperlihatkan pada dunia bahwa perempuan yang dianggap lemah bisa menjatuhkan kekuasaan pria yang menganggap dirinya tak tersentuh. Dan ini baru akhir dari satu babak. Masih ada yang akan kubuat mereka rasakan. Karena harga diri bukan sekadar hancur, tapi dibenamkan dan diludahi oleh dunia yang dulu mereka anggap tunduk. Langkah kakiku mantap menapaki anak tangga gedung pengadilan negeri yang megah, diiringi kilatan kamera dan sorak-sorai pendukung yang datang dari berbagai sudut kota. Suasana yang awalnya tegang berubah menjadi pesta kemenangan yang luar biasa. Aku, Rani, wanita yang dulu dianggap lemah, terbuang, kini berdiri sebagai simbol kekuatan dan keadilan. Di antara kerumunan, aku melihat wajah-wajah penuh harap dan kekaguman. Mereka bukan hanya sekadar penonton, mereka adalah saksi dari perjalanan panjangku yang penuh darah dan air mata. Suara mereka bergema, meneriakkan kata-kata penyemangat. Keadilan, 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 yang bergema hingga ke langit biru pagi itu. Langkahku terhenti sejenak di depan pintu ruang sidang, sebelum akhirnya melangkah keluar dengan kepala tegak, menatap lurus ke arah kerumunan wartawan yang siap mengabadikan detik-detik bersejarah ini. Flash kamera menyala bertubi-tubi, suara mikrofon berdengung saat para reporter bersaing mendapatkan kesempatan wawancara. Aku menghela napas dalam, lalu dengan suara tenang namun penuh keyakinan menjawab, hari ini adalah hari di mana keadilan ditegakkan. Kami semua yang terluka oleh ketidakjujuran dan pengkhianatan akhirnya mendapatkan suara. Ini bukan hanya kemenangan saya, tapi kemenangan untuk setiap perempuan dan korban yang pernah diremehkan. Tak jauh dari situ, sebuah jet pribadi putih bersih dengan lambang perusahaan yang kukelola berdiri megah di lapangan parkir. Mesin jet menderu halus, siap membawa aku ke babak baru hidupku, babak kebebasan dan kejayaan. Namun di sudut lain lapangan, Dika dan Nadia berdiri terpaku. Mereka menjadi pusat perhatian bukan karena kejayaan, melainkan kehancuran. Wajah mereka yang biasanya dipenuhi percaya diri kini tertutup rasa malu dan ketakutan. Mata mereka merah dan sembab akibat tangisan yang dipendam. Orang-orang yang dulu memandang mereka dengan hormat, kini berbalik membenci. Para korban proyek mereka berkerumun, meneriakkan cacian dan protes, meluapkan amarah yang selama ini terpendam. Nadia, dengan gaun mahal yang kini tampak lusuh oleh air mata dan debu pengadilan, menggenggam tangan suaminya erat, seolah ingin menemukan kekuatan terakhir di sana. Tapi Dika hanya mampu menunduk. Wajahnya yang dulu gagah kini tampak hancur berkeping-keping,
seperti patung yang remuk di tangan pembuatnya sendiri. Teriakan-teriakan tajam, sorakan dari pendukungku, dan hiruk-pikuk media menyelimuti ruang terbuka itu. Aku tahu mereka melihatku. Aku tahu mereka merasakan derita yang aku rasakan dulu. Di antara gemuruh sorakan, aku melangkah menuju jet pribadi itu, meninggalkan mereka dengan derita dan kehancuran yang telah kutanam perlahan sejak dulu. Aku mendengar suara seorang pria berteriak, "Ini balasan untuk kalian." Perempuan seperti Rani harusnya dihormati, bukan dihina. Lalu, seorang wanita muda menambahkan, "Semoga ini jadi pelajaran buat yang suka mempermainkan hati orang lain." Aku membalas senyum kecil, menatap ke depan dengan penuh percaya diri, melangkah ke dalam jet yang siap membawaku menuju masa depan yang cerah dan penuh harapan. Sementara itu, Dika dan Nadia hanya bisa berdiri terpaku, disoraki dan dihadang oleh masa lalu yang menghantui mereka tanpa ampun. Aku tahu, hari itu adalah titik balik. Titik di mana aku benar-benar bebas. Bebas dari bayang-bayang mereka. Bebas dari penderitaan yang dulu mengekang. Bebas sebagai perempuan yang telah mengukir sejarah balas dendam dengan cara paling elegan dan mematikan. Aku menoleh sekali ke belakang, melihat mereka yang kini terpuruk. Tidak ada kata kebencian di mataku. Hanya pengertian yang dalam, bahwa hidup adalah tentang pilihan, dan aku telah memilih jalan yang benar. Saat pintu jet tertutup dan mesin mulai mengaum, aku tahu aku sedang menapak ke babak baru kehidupan. Babak di mana aku menjadi pemenang tanpa harus menjatuhkan orang lain dengan kasar, tapi dengan kekuatan dan martabat yang tak tergoyahkan. Dan bagi mereka yang dulu menghinaku, biarlah mereka mengingat hari ini sebagai hari ketika dunia berubah. Hari di mana aku, perempuan yang dulu kau remehkan, bangkit dan menang dengan cara yang tak pernah kalian duga. Langit sore itu berwarna jingga keemasan, membentang luas tanpa batas, seperti lembaran kosong yang menunggu untuk diisi cerita baru. Aku berdiri di tepi pantai yang sepi, membiarkan angin laut yang segar membelai rambut dan wajahku dengan lembut. Gelombang kecil memecah di pasir, seolah menyanyikan lagu sunyi yang hanya bisa didengar oleh hati yang sudah sembuh. Setelah semua yang kulalui, pengkhianatan, kehancuran, pembalasan, hingga kebangkitan, aku akhirnya sampai pada titik yang kupikir tak akan pernah kunikmati dulu, kedamaian batin yang sesungguhnya. Tak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantui pikiranku. Tidak ada lagi dendam yang menggerogoti jiwaku. Semua luka yang pernah berdarah, kini mulai mengering dan berubah menjadi pelajaran berharga yang membentuk siapa aku hari ini. Aku mengingat kembali malam-malam panjang yang kuhabiskan menangis dalam kesepian, saat aku merasa seolah dunia menentangku. Dika dan Nadia yang dulu menjadi pusat kekacauan hidupku, kini hanyalah kenangan yang telah kususun rapi di sudut ingatan, tanpa rasa sakit yang menyiksa. Aku tak butuh pelengkap, gumamku lirih. Suara itu hanyalah bisikan kecil untuk diriku sendiri. Aku sudah lengkap. Kalimat itu bukan sekadar ucapan kosong, tapi keyakinan yang mengakar kuat dalam jiwaku. Aku sudah belajar mencintai diriku sendiri tanpa syarat, menerima segala ketidaksempurnaan, dan mensyukuri perjalanan hidup yang telah membentukku menjadi wanita kuat. Di antara hiruk-pikuk bisnis yang kini kucintai, di tengah senyum tulus Alvino yang menjadi cahaya hidupku, aku menemukan arti sebenarnya dari keberhasilan. Bukan harta atau gelar, tapi rasa damai yang menyelimuti hati. Bisnisku kini berkembang pesat, bukan karena aku ingin membalas dendam, tapi karena aku ingin membangun sesuatu yang berarti. Aku berbagi inspirasi, membantu perempuan lain yang pernah jatuh seperti aku bangkit dan menemukan kekuatan mereka sendiri. Aku ingat hari ketika aku berbicara di depan ratusan perempuan muda, dan melihat mata mereka yang berbinar penuh harapan. Aku tahu, aku bukan hanya berdiri untuk diriku sendiri, tapi untuk semua perempuan yang pernah dipandang sebelah mata.
Alvino, anakku, adalah segalanya bagiku. Setiap tawa dan pelukannya adalah energi yang menyembuhkan semua luka. Aku berjanji padanya bahwa aku akan selalu kuat dan hadir untuknya, apapun yang terjadi. Aku menatap matahari yang mulai tenggelam perlahan, meninggalkan langit dengan warna ungu dan merah muda yang menakjubkan. Di saat itulah aku merasakan sesuatu yang baru, keutuhan yang tak tergoyahkan. Aku tak lagi mencari seseorang untuk melengkapi hidupku, karena aku sudah menemukan lengkapnya diri dalam diriku sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup. Aku tahu, perjalanan hidupku belum usai. Masih banyak tantangan yang akan datang, banyak cerita yang akan kujalani. Tapi aku siap, karena aku telah berdamai dengan masa lalu dan percaya pada kekuatan yang ada dalam diriku. Dengan langkah mantap, aku melangkah meninggalkan pantai, menuju kehidupan baru yang penuh harapan dan kebebasan sejati. Aku berdiri sendiri, aku kuat, aku lengkap. Dan itu adalah kemenangan terbesar yang pernah aku raih. Matahari pagi menembus celah-celah jendela kaca ruang kerjaku dengan hangat, seolah mengingatkan bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk melangkah maju. Setelah melewati segala badai yang mengoyak hidupku, kini aku berdiri di titik yang sangat berbeda, titik balik yang membara dalam jiwaku. Sejak pagi, teleponku tak henti berdering. Tawaran kerjasama datang dari berbagai daerah. Pebisnis perempuan yang mengagumi perjuanganku ingin menjalin kolaborasi. Aku merasakan energi positif yang belum pernah kurasakan sejak lama. Namun, meski penuh semangat, aku tahu hidup tidak pernah sepenuhnya mulus. Ada suara-suara samar dari masa lalu yang mencoba menerobos. Kadang pesan singkat bernada sarkas atau bisikan iri dari mereka yang tak rela melihatku sukses. Di suatu sore, saat aku tengah menyusun proposal di kafe favorit, seorang wanita muda mendekat. Dengan mata penuh harap, dia berkata, "Rani, aku dengar kisahmu dari teman-teman komunitas. Aku ingin belajar bagaimana bangkit dari kegagalan. Boleh aku ikut workshop yang kamu adakan?" Senyumku mengembang. Tentu saja. Kita semua berhak punya kesempatan untuk bangkit dan bersinar. Itulah saat aku sadar bahwa bukan hanya diriku yang sedang berjuang. Ada banyak perempuan di luar sana yang membutuhkan inspirasi dan dorongan. Aku merasa beban dan tanggung jawab ini semakin berat, tapi juga memberiku semangat luar biasa. Sementara itu, Alvino, putraku, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih. Setiap malam, ia selalu meminta cerita sebelum tidur. Aku ceritakan tentang keberanian, tentang kekuatan perempuan, tentang bagaimana kita bisa menjadi pemenang dalam hidup kita sendiri. "Ma, aku ingin jadi seperti kamu," katanya suatu hari sambil memelukku. Kuat dan tidak pernah menyerah. Air mataku menetes. "Kamu sudah kuat, Nak. Kamu adalah alasan aku terus berjuang." Di balik semua kebahagiaan ini, aku belajar untuk lebih bijak memilih pertarungan. Tidak semua suara harus didengar. Tidak semua komentar harus dibalas. Energi terbaikku harus fokus membangun, bukan membalas dendam atau mengurusi kebencian. Aku menatap cermin pagi itu dan melihat seorang wanita yang telah bertumbuh, yang sudah lebih kuat dari kemarin, yang kini siap membentuk masa depan dengan tangan dan hati sendiri. Titik balik ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang perjalanan semua perempuan yang pernah jatuh dan kini bangkit. Ini tentang membuktikan bahwa luka bisa jadi sumber kekuatan. Dengan tekad membara, aku melangkah ke depan, siap menghadapi apapun yang datang. Karena aku tahu, masa depan milikku adalah milik siapa yang berani berjuang dan tidak pernah menyerah. Matahari pagi merayap perlahan di balik jendela kamarku yang sederhana,
menyinari meja kerja yang penuh dengan tumpukan dokumen dan laptop yang menyala. Aku duduk, menatap layar, sambil menyusuri kembali rencana-rencana besar yang sudah lama kubangun. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah babak baru dari perjalanan panjang yang tidak pernah aku bayangkan akan kutempuh sendirian, tanpa pelengkap yang dulu kurasa aku butuhkan. Suara dering telepon membuyarkan lamunanku. Nama salah satu mitra bisnis lama muncul di layar. "Rani, kami sangat ingin bergabung dalam program pemberdayaan perempuan yang kau mulai. Kami percaya ini adalah langkah yang tepat untuk membawa perubahan besar." Suara hangat dan penuh semangat itu menggetarkan hatiku. Aku tersenyum, menahan haru yang tiba-tiba datang. Inilah bukti perjuanganku yang tak sia-sia. Saat aku menutup telepon, langkah-langkah kecil di rumah menandakan kehadiran Alvino. "Ma, aku juara lomba matematika," teriaknya dengan penuh kegembiraan sambil melompat-lompat kecil. Aku mengulurkan tangan, memeluknya erat. "Hebat, Nak. Ma bangga sekali sama kamu," jawabku sambil mengusap kepalanya. Momen sederhana itu memberiku kekuatan yang tak tergantikan. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, kadang bayang-bayang masa lalu datang menghantui. Pesan singkat yang menyakitkan dari seseorang yang tak pernah mengerti perjuanganku. Tatapan dingin orang-orang yang melihatku hanya dari permukaan. Semua itu aku simpan rapat-rapat. Aku pelajari, lalu kubiarkan berlalu, seperti daun yang tersapu angin. Suatu malam, aku duduk di teras rumah, ditemani secangkir teh hangat dan langit bertabur bintang. Aku menatap langit luas, merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dalam hening itu, aku berjanji pada diri sendiri, aku akan terus maju, tidak peduli seberat apapun rintangannya. Aku percaya, kebangkitan sejati berasal dari kesabaran dan perjuangan tanpa henti. Hari demi hari berlalu, aku merasakan dua kekuatan yang saling melengkapi, kebangkitan yang membara di dalam dada dan penantian penuh harap yang menguatkan jiwa. Aku tahu, masa depan bukan hanya milikku, tapi juga milik setiap perempuan yang pernah terluka dan kini berani berdiri. Aku menata ulang hidupku, memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang dulu kuabaikan, dan membangun jaringan yang kokoh. Aku ingin semua yang kucapai menjadi warisan, bukan hanya untukku, tapi juga untuk anakku dan perempuan di luar sana yang ingin mengubah nasib. Suatu sore, saat hujan turun pelan, aku duduk di depan jendela, memandang tetes air yang jatuh satu persatu. Hujan itu seolah membersihkan semua luka lama, memberi ruang untuk benih-benih harapan tumbuh dan berkembang. Aku merasakan energi baru mengalir dalam diriku, siap menghadapi apapun yang akan datang. Dalam kesendirian yang tenang itu, aku menemukan jawaban bahwa aku tak lagi mencari pelengkap di luar diri. Aku sudah lengkap, utuh, kuat, dan itu adalah kemenangan terbesar yang pernah kualami. Hari-hari berlalu dengan ritme yang semakin padat. Aku menjalani peranku sebagai pemimpin dan inspirator dengan penuh keyakinan, tapi di balik itu semua, ada bisikan-bisikan halus dari masa lalu yang mulai mencoba menyusup kembali ke dalam kehidupanku. Suatu pagi yang cerah, saat aku tengah mempersiapkan agenda pertemuan dengan mitra-mitra baru, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku ragu membuka pesan itu, tapi rasa penasaran mengalahkan keraguanku. Isinya singkat tapi menusuk hati. "Kamu pikir kamu sudah menang? Aku akan pastikan kamu merasakan kehancuran yang sama seperti aku dulu." Jantungku berdegup kencang. Aku tahu suara itu berasal dari seseorang yang pernah kuabaikan, yang masih menyimpan dendam lama. Namun aku tak mau membiarkan dirinya menguasai pikiranku. Aku balas pesan itu dengan kalimat tegas. "Aku sudah bangkit. Jangan buang waktumu." Hari-hari berikutnya,
gelombang baru mulai mengguncang kehidupanku. Kabarnya tersebar bahwa ada pihak-pihak yang tidak suka dengan kesuksesanku. Mereka mulai menyebarkan fitnah dan berita palsu. Di media sosial, akun-akun anonim menyerang reputasiku dengan kata-kata kasar dan tuduhan tanpa dasar. Namun aku tidak sendiri. Komunitas perempuan dan para sahabat yang selama ini mendukungku semakin solid. Mereka melawan bersama, menunjukkan bahwa aku bukan hanya dirinya sendiri, tapi simbol kekuatan dan solidaritas. Dalam pertemuan komunitas, aku berbicara dengan penuh semangat. Kita harus tetap bersatu dan jangan biarkan mereka merusak mimpi kita. Ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang kita semua. Alvino pun merasakan perubahan itu. Suatu malam, dia bertanya dengan polos, "Ma, kenapa ada orang yang tidak suka sama kamu?" Aku menatap matanya yang penuh kejujuran. Lalu ku jawab dengan lembut, "Karena mereka takut melihat perempuan bisa kuat dan sukses. Tapi jangan khawatir, Ma selalu ada buat kamu." Ketegangan semakin meningkat saat aku menerima undangan mendadak untuk berdiskusi dengan pihak-pihak yang menyebar fitnah itu. Aku tahu ini bukan hanya tentang diriku, tapi ujian besar untuk semua yang aku bangun. Pertemuan itu berlangsung di sebuah kafe tertutup. Suasana penuh ketegangan. Aku duduk berhadapan dengan beberapa pria yang mencoba menggoyahkan posisiku. Namun aku berdiri teguh, menatap mereka dengan mata penuh keberanian. Kalian boleh mencoba menjatuhkan aku, tapi aku tidak akan pernah menyerah. Kalian bisa menghancurkan benda, tapi tidak akan pernah menghancurkan semangat seorang perempuan yang berjuang. Kata-kataku menggema di ruangan itu, membuat mereka terdiam. Aku tahu, ini adalah pertempuran baru yang harus aku menangkan dengan kepala tegak dan hati yang penuh keyakinan. Malam itu aku pulang dengan hati yang berat tapi penuh tekad. Aku tahu gelombang baru ini bukan untuk membuatku takut, tapi untuk menguji seberapa kuat aku bertahan dan seberapa jauh aku bisa melangkah. Aku menatap langit malam yang gelap, berdoa agar kekuatan dan kebijaksanaan selalu menyertaiku, dan bahwa setiap badai pasti akan berlalu membawa harapan baru. Gelap malam menyelimuti kota dengan sunyinya, namun di balik kegelapan itu hatiku menyala penuh semangat yang tak pernah padam. Aku melangkah keluar dari ruang pertemuan yang panjang dan penuh ketegangan. Langkahku mantap walau rasa lelah mulai menggerogoti tubuh. Aroma kopi yang menguar masih terasa samar di udara, menemani desah napas para peserta yang baru saja menyelesaikan diskusi hangat tentang masa depan bisnis dan perjuangan kami. Malam ini bukan malam biasa. Ini adalah puncak dari perjalanan panjang yang kulalui. Malam di mana aku harus membuktikan bahwa aku bukan hanya sekadar perempuan biasa yang pernah terluka, tapi seorang pejuang tangguh yang mampu berdiri tegak menghadapi segala rintangan, sekalipun dunia mencoba menjatuhkan. Bulan tergantung rendah di langit, menyoroti jalanan yang lengang, sementara pikiranku berkecamuk dengan berbagai kenangan dan tantangan yang telah kuhadapi. Bertahun-tahun berjuang dari titik terendah, menahan hinaan, pengkhianatan, dan kesendirian, hingga akhirnya membangun kerajaan kecilku sendiri dengan kerja keras dan ketulusan. Namun, ujian terbesar kini datang tanpa diduga. Ponselku bergetar, layar menyala menampilkan pesan singkat dari salah satu klien utama yang selama ini menjadi tulang punggung bisnis. "Maaf, proyek kita harus dibatalkan. Kami tak bisa melanjutkan kerjasama." Rasa seperti pisau tajam menusuk dada. Hatiku bergetar, namun aku menepis perasaan itu jauh ke dalam. Ini bukan waktu untuk menyerah. Aku harus tetap berdiri, karena di belakangku ada mimpi dan harapan yang lebih besar dari sekadar diriku sendiri. Keesokan harinya, aku duduk di ruang konferensi bersama rival bisnis yang selama ini menjadi bayangan gelap dalam hidupku. Tatapan kami saling bertatapan penuh arti, antara kebencian, ketakutan,
dan tekad yang membara. Aku tahu kamu berusaha menjatuhkanku. Suaraku tegas namun tenang. Tapi ini bukan hanya tentang bisnis. Ini tentang harga diri, tentang keyakinan bahwa aku pantas untuk bangkit dan menang. Dia membalas dengan senyum sinis yang berusaha menyembunyikan ketakutan. Lihat saja, berapa lama kamu bisa bertahan? Aku membalas dengan tatapan penuh keyakinan. Aku tidak akan mundur. Berita perseteruan kami merebak luas, menjadi pembicaraan hangat yang membelah opini publik. Di tengah badai itu, aku tetap teguh berdiri, menahan semua tekanan dengan sabar dan kepala tegak. Aku belajar untuk tidak membiarkan kabar negatif menggerogoti semangatku. Di rumah, Alvino menjadi pelipur laraku. Setiap aku pulang dengan wajah letih dan hati yang berat, dia selalu menyambutku dengan pelukan hangat dan kata-kata penuh cinta. "Ma, kamu hebat. Aku bangga punya ibu seperti kamu." Malam-malam yang kulalui kini dipenuhi dengan doa dan tekad yang semakin kuat. Aku tahu, puncak perjuangan ini adalah ujian terakhir yang menentukan apakah aku bisa meraih kemenangan sejati atau terjatuh kembali. Suatu malam yang dingin, aku duduk di balkon rumah, menatap langit bertabur bintang dan mendengar suara angin yang lembut berbisik. Alvino datang membawa buku cerita favoritnya, dengan senyum manis yang selalu mampu mengusir semua lelahku. "Ma, bacakan aku cerita ini," pintanya dengan suara kecil. Aku tersenyum dan mulai membacakan kisah keberanian dan cinta, berharap bisa menularkan semangat dan keyakinan yang sama padanya. Aku ingin dia tahu bahwa dalam hidup, meski badai datang bertubi-tubi, kita harus tetap berdiri dan percaya pada kekuatan diri sendiri. Puncak perjuangan ini bukan hanya soal aku melawan dunia, tapi juga tentang bagaimana aku mengajarkan arti keteguhan, cinta, dan keberanian sejati kepada anakku, cahaya dan alasan hidupku. Aku yakin, setelah badai pasti datang pelangi yang indah, dan aku siap menyambutnya dengan hati yang penuh syukur. Malam itu, langit kelabu menggelayut berat, hujan turun dengan deras tanpa henti, membasahi jendela kamarku hingga berembun. Suara rintik air yang membasuh atap seakan menjadi irama gelisah yang menggetarkan hatiku. Aku duduk sendiri di pojok ruangan, menatap layar ponsel yang tiba-tiba bergetar dengan dering notifikasi yang tak kunjung berhenti. Di layar itu muncul foto lama. Aku masih muda, dengan senyum polos dan mata penuh harapan, berdiri berdampingan dengan Dika, mantan suamiku yang dulu pernah menjadi pusat duniamu, kini adalah sumber luka yang tak terperi. Foto itu telah tersebar di media sosial, menjalar seperti api liar di antara komentar pedas dan spekulasi tanpa ampun. Dadaku sesak, seolah ada beban besar yang menekan hingga sulit bernafas. Aku menggenggam ponsel erat, menatap foto itu seperti menatap bayang-bayang masa lalu yang tak ingin aku hadapi. Air mata mulai menetes, tapi aku berusaha keras menahannya. Aku tak ingin dunia melihatku rapuh. Ingatanku melayang jauh ke belakang, ke saat-saat penuh kepedihan yang pernah kututup rapat selama bertahun-tahun. Malam-malam tanpa tidur, air mata yang jatuh tanpa henti, pengkhianatan yang membuat hatiku hancur berkeping-keping. Tapi kini aku berdiri di sini, bukan sebagai korban, melainkan sebagai pejuang yang tak pernah berhenti berjuang untuk diriku sendiri dan Alvino, anakku tercinta. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan badai emosi yang berkecamuk di dadaku. Aku sudah kuat sekarang. Aku tidak akan biarkan masa lalu merusak masa depanku, bisikku dalam hati. Aku tahu aku harus segera mengambil langkah, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk anak dan masa depan yang sedang aku bangun. Keesokan harinya, saat matahari masih malu-malu menyinari bumi, suasana di rumah berubah menjadi hiruk-pikuk. Puluhan wartawan berdiri di depan gerbang rumahku, merekam setiap langkah yang kuambil dengan lensa kamera mereka yang tajam.
Sorakan dan pertanyaan membanjiri udara, menguji ketangguhan yang selama ini aku pertahankan. Aku melangkah keluar dengan kepala tegak, menatap langsung ke arah kamera. Suaraku tegas dan penuh percaya diri, walau hatiku bergetar dalam diam. Masa lalu adalah bagian dari perjalanan hidupku. Aku memilih untuk belajar dari setiap luka, bukan untuk terperangkap dalam kesedihan. Hari ini aku berdiri di sini sebagai wanita yang kuat, yang bangkit dari segala keterpurukan. Sorakan dukungan datang dari para sahabat dan komunitasku yang setia mendampingiku. Mereka hadir bukan hanya sebagai teman, tapi juga sebagai benteng yang melindungi dan menguatkanku dari segala serangan. Hari-hari berikutnya menjadi perjuangan baru. Komentar-komentar pedas dan fitnah bertebaran di media sosial, tetapi aku memilih untuk tidak membiarkannya menguasai pikiranku. Aku menghabiskan waktu untuk fokus pada bisnisku, membangun jaringan, dan menguatkan komunitas perempuan yang selama ini kugerakkan. Alvino, yang mulai mengerti bahwa dunia ini tak selalu ramah, selalu menjadi sumber kekuatan terbesarku. Setiap malam aku menghabiskan waktu untuk bercerita dan mendengarkan impian serta ketakutannya, memastikan dia tahu bahwa apapun yang terjadi, ibunya selalu di sisinya, tak tergoyahkan. Malam demi malam, aku menuangkan segala rasa dan harapan ke dalam catatan harian yang kubuat. Kata demi kata menjadi jembatan antara luka dan harapan, antara masa lalu dan masa depan. Aku percaya, suatu saat nanti, aku akan menemukan kedamaian yang selama ini kurindu. Kehidupan ini bukanlah tentang menghindari luka, tapi tentang bagaimana kita berdiri kembali lebih kuat setelah terjatuh. Luka lama yang terbuka kembali ini menjadi ujian terakhir, sebuah babak penutup sebelum aku benar-benar menggapai kebahagiaan dan ketenangan yang sesungguhnya. Dan aku siap menghadapi semuanya dengan kepala tegak, hati yang penuh keyakinan, dan jiwa yang tak pernah menyerah. Pagi itu tiba dengan lembut. Sinar mentari yang hangat merayap perlahan menyusup ke celah tirai jendela kamarku, membangunkanku dari tidur yang lelap. Udara segar pagi mengisi paru-paruku, membelai wajahku dengan kelembutan yang sudah lama kurindukan. Setelah melewati perjalanan panjang penuh luka, pengkhianatan, dan perjuangan, hari ini aku merasa berada di titik yang sangat berbeda. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap langit biru cerah di luar jendela, seakan alam menyambutku dengan harapan baru. Teringat semua yang pernah kujalani, dari malam-malam gelap yang penuh air mata, hingga hari-hari penuh perjuangan membangun kembali hidup yang sempat hancur berkeping-keping. Semua itu kini menjadi pelajaran berharga yang membentuk diriku menjadi sosok yang lebih kuat, lebih bijaksana. Di ruang tamu, Alvino sedang sibuk menyiapkan tas sekolahnya. Matanya yang cerah dan senyumnya yang tulus selalu menjadi sumber kekuatan terbesar bagiku. Aku mendekat dan memeluknya erat, merasakan hangatnya kasih sayang yang tulus dari anakku. "Nak, hari ini kita akan mulai babak baru." "Ya," ucapku lembut. Dia menatapku dengan mata penuh percaya. "Iya, Ma, aku siap." Setelah sarapan bersama, aku membuka laptop dan mulai menulis surat untuk komunitas perempuan yang selama ini menjadi bagian dari hidupku. Surat itu bukan sekadar kata-kata kosong, melainkan ungkapan jiwa yang ingin kubagikan kepada mereka yang pernah merasakan luka dan kini berjuang untuk bangkit. Teman-teman, perjalanan kita tidak pernah mudah. Kita pernah jatuh, terluka, dan merasa sendirian. Tapi lihatlah kita sekarang. Kita berdiri bersama sebagai saksi kekuatan sejati perempuan. Kekuatan yang lahir dari keteguhan hati dan tekad yang tak tergoyahkan. Tidak ada yang mampu menghentikan langkah kita selama kita percaya dan berjuang. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari seorang tokoh perempuan inspiratif yang kukagumi, mengajak kolaborasi untuk memperluas program pemberdayaan perempuan yang selama ini kubangun. Hati ini berdebar penuh semangat dan harapan.
Aku tahu ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar dan bermakna. Sepanjang hari, aku diisi dengan pertemuan-pertemuan hangat dan diskusi yang memicu semangat. Bersama para tokoh yang penuh dedikasi, kami merancang strategi untuk menjangkau lebih banyak perempuan, memberikan mereka suara dan kesempatan yang layak mereka dapatkan. Saat senja mulai turun, aku duduk di teras rumah bersama Alvino. Langit berubah warna menjadi oranye keemasan yang menenangkan jiwa. Kami berbincang tentang mimpi-mimpi dan rencana masa depan. Aku ingin menjadi ibu yang tak hanya memberikan cinta, tapi juga inspirasi dan kekuatan untuk menghadapi dunia. Aku ingin kamu tahu, Nak, MA akan selalu ada untukmu. Kita akan menjalani hidup ini bersama, dengan kepala tegak dan hati yang kuat, ucapku sambil menggenggam tangannya. Alvino menatapku dengan mata penuh keyakinan. Aku percaya, MA. Aku yakin kita bisa melewati semuanya bersama. Malam itu, di bawah langit bertabur bintang, aku merasakan kedamaian yang selama ini ku cari. Perjuangan panjang yang melelahkan kini berbuah harapan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku tidak lagi mencari pelengkap karena aku sudah lengkap, dengan kekuatan, cinta, dan kebijaksanaan yang tumbuh dari luka dan cinta yang tulus. Perjalanan ini belum berakhir, tapi aku siap melangkah lebih jauh, menatap masa depan dengan penuh keyakinan dan harapan. Pagi itu datang dengan kelembutan yang berbeda. Sinar matahari menyusup perlahan melalui celah tirai putih yang menggantung di jendela kamarku, menerangi ruangan dengan cahaya keemasan yang hangat. Aku duduk di meja kerjaku, dikelilingi oleh tumpukan dokumen dan laptop yang menyala, di mana tiap kata dan rencana yang kutulis adalah buah dari perjuangan panjang dan air mata yang pernah mengalir dalam kesunyian. Udara pagi membawa aroma kopi yang baru saja kusiapkan sendiri, mengusir kantuk yang masih mengendap di pelupuk mata. Tanganku bergerak lincah mengetik surat penting yang akan kukirimkan ke komunitas perempuan di luar sana, tempat aku berjuang mengubah kehidupan banyak orang. Surat itu bukan sekadar pesan, melainkan jiwa yang kusingkapkan lewat kalimat penuh harapan dan semangat membara. Tiba-tiba, terdengar suara ceria dari kamar sebelah. MA, aku sudah siap. Suara Alvino membawa kehangatan yang tak tergantikan dalam hari yang penuh makna ini. Aku tersenyum, meninggalkan meja dan melangkah ke kamar kecil itu. Anak kecilku itu berdiri dengan rapi mengenakan seragam sekolah. Matanya berbinar penuh keyakinan dan harapan. Aku mendekat, memeluknya erat, merasakan getaran cinta yang tiada tara. Kamu adalah inspirasiku. Nak, kenapa MA bisa kuat sampai sekarang karena kamu? Bisikku pelan, tanpa perlu kata-kata panjang, hanya sentuhan kasih yang tulus. Setelah mengantar Alvino ke sekolah dengan perasaan bangga sekaligus haru, aku kembali ke rumah, membuka inbox email yang penuh dengan kabar-kabar baru. Sebuah surat dari lembaga internasional terkemuka menyapa dengan tawaran beasiswa dan kerjasama pengembangan program pemberdayaan perempuan. Jantungku berdegup kencang. Perasaan bahagia bercampur haru memenuhi dadaku. Ini bukan hanya sekadar pengakuan, tapi juga pembuka jalan untuk babak baru yang lebih besar dan bermakna. Sepanjang hari, aku menghabiskan waktu bersama para perempuan hebat dalam komunitasku. Kami berkumpul dalam ruang sederhana yang dipenuhi semangat dan harapan. Setiap cerita yang mereka bagi adalah cermin dari perjuangan mereka masing-masing, dari luka yang pernah mereka alami, hingga kekuatan yang kini mulai tumbuh. Dalam tatapan mereka aku melihat api yang sama yang pernah membakar hatiku, api yang tak pernah padam. Kami merancang rencana besar, strategi baru, untuk menjangkau lebih banyak perempuan di seluruh penjuru. Impian kami adalah menciptakan jaringan yang kuat, tempat perempuan bisa saling menopang, berbagi cerita, dan tumbuh bersama. Suara tawa, air mata, dan kata-kata penuh semangat bersatu menjadi simfoni indah yang menguatkan hati.
Di malam hari, aku duduk sendirian di balkon rumah. Langit gelap dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip, seolah menari bersama angin malam yang dingin. Aku merenung tentang perjalanan panjang yang sudah kutempuh, dari keterpurukan yang hampir membuatku hilang arah, hingga keberanian untuk bangkit dan menatap masa depan yang cerah. Aku merasa damai, meskipun perjalanan belum berakhir. Aku yakin bahwa setiap langkah yang kulewati adalah pijakan kokoh untuk menuju kebahagiaan sejati. Aku menarik nafas panjang, membiarkan udara malam menyentuh wajahku. Dalam hatiku sebutkan doa dan syukur, bahwa aku dan Alvino diberikan kekuatan untuk terus melangkah tanpa rasa takut. Hari itu terasa sangat berbeda. Saat aku berdiri di depan cermin besar di kamarku, aku menatap sosok wanita yang kini hadir bukan sebagai bayangan masa lalu yang lemah, tapi sebagai pribadi yang utuh, kuat, dan penuh keteguhan. Wajah yang dulu pernah penuh keraguan kini memancarkan cahaya kekuatan yang tulus dan ketenangan batin yang mendalam. Aku mengingat kembali masa-masa kelam, pengkhianatan suami yang dulu sangat kucintai, kedengkian gundik yang ingin menghancurkan segalanya, dan luka-luka yang menggores hati dengan dalam. Semua itu pernah menjadi beban yang hampir meruntuhkan jiwaku. Namun hari ini, semua itu menjadi batu pijakan untuk aku melangkah lebih jauh, bukan terjatuh kembali. Di ruang kerja, aku duduk di balik meja yang penuh dengan catatan, rencana, dan impian. Aku merancang masa depan yang lebih besar, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk setiap perempuan yang pernah merasakan kejatuhan, agar mereka tahu bahwa tidak ada kata terlambat untuk bangkit dan bersinar. Setiap huruf yang kutulis adalah suara hati yang ingin kusebarkan, pesan bahwa kekuatan sejati lahir dari dalam diri, bukan dari orang lain. Aku ingin menjadi inspirasi, bukan hanya melalui kata-kata, tapi lewat tindakan dan keberanian yang nyata. Malam tiba dengan tenang, dan aku duduk di samping Alvino yang tertidur pulas. Napasnya yang tenang dan damai menenangkan jiwa yang lelah. Aku memandang wajah kecil itu dengan penuh kasih, merasa damai dan bahagia yang luar biasa. Aku tahu, aku sudah lengkap, bukan karena ada pelengkap dari luar, tapi karena aku telah menemukan cinta, kekuatan, dan kebijaksanaan yang tumbuh dari setiap perjalanan yang kulalui. Dengan napas tenang, aku berbisik pada diri sendiri. Ini bukan akhir, tapi awal dari kehidupan yang baru. Aku sudah lengkap sendiri, dan aku siap menyambut masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan. Dan dengan keyakinan itu, aku melangkah maju, membuka lembaran baru dalam hidup yang kini penuh cahaya dan makna.